Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Selamat pagi pemirsa, lagi iming-iming keuntungan fantastis yang ditawarkan platform opsi biner Binomo menjerat banyak korban. Mereka kehilangan jutaan hingga miliaran rupiah dengan berinvestasi di platform yang belakangan diketahui sebagai praktik judi tersebut. Ketertarikan menginvestasikan uang di aplikasi Binomo juga tidak terlepas dari figur para influencer yang direkrut sebagai afiliator Binomo. Mereka memamerkan kekayaan yang diklaim sebagai hasil investasi opsi biner. Inilah editorial Media Indonesia edisi Sabtu 19 Maret 2022 dengan tema menangkal investasi bodong. Bersama saya, Eva Wondo. Editorial Media Indonesia juga dapat Anda simak di MJ Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar bisa turut berpartisipasi dan berinteraksi dalam editorial Media Indonesia. Sampaikan pendapat Anda pemirsa dengan berpartisipasi melalui telepon interaktif di nomor 0215839900. Dan pagi hari ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Don Bosco Slamun. Selamat pagi Bang Don. Selamat pagi Eva. Apa kabar Bang? Kabar baik. Sehat ya? Sehat. Baik. Bang Don, nanti kita akan bahas tema editorial Media Indonesia hari ini adalah menangkal investasi bodong. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut terkait dengan itu, kita akan bahas dulu Bang Don, ada 4 headline Media Indonesia. Yang pertama, kita bahas terus lanjutkan operasi pasar. Ini Satgas Pangan Polri menyatakan akan menyelidiki dugaan adanya mafia minyak goreng seperti yang disampaikan oleh Menteri Perdagangan ya, Muhammad Lutfi saat pertemuan ketiga nih dipanggil DPR saat itu. DPR, betul. Menyatakan ada mafia. Kemudian disampaikan juga hari Senin Bang akan diumumkan katanya. Betul, janjinya hari Senin akan diumumkan, tapi sebelum mengumumkan itu memang yang paling penting adalah operasi pasar. Pasar diguyur, lalu kemudian dilihat di mana ada penimbunan dan seterusnya, sehingga harga minyak goreng itu lebih rasional di mata publik dan bisa terjangkau oleh publik gitu. Dan yang menarik sekarang ini kan perhatian pemerintah sebetulnya sudah lebih fokus setelah tidak ada harga eceran tertinggi, lebih fokus pada minyak goreng curah. Jadi ketika itu urusannya, karena ini urusan masyarakat bawah, fokus ke situ gitu, sehingga tidak lagi akan terlihat antrian, persediaan harus. Ini hukum supply and demand. Jadi kalau kita lihat supply-nya banyak, mestinya tidak akan ada persoalan. Kecuali kalau dicurangi karena ada harga ekspor CPO yang tinggi, lalu kemudian dicurangi, ini ditimbun, lalu kemudian numpang pada harga-harga seperti itu jadi naik gitu. Tapi aparat harus melakukan operasi pasar, entah dari pihak Departemen Perdagangan, lalu kemudian polisi menjalankan tugasnya supaya kegaduhan soal minyak goreng ini cepat selesai. Iya, kemarin bahkan juga Kejati DKI Jakarta sudah menyita Bang, ada 1 kontainer, tapi 23 kontainer lainnya sudah lolos ke luar negeri. Ya itu. Kadang-kadang kita harus berpikir ya bahwa tentu Menteri Perdagangan tidak bekerja sendiri gitu, tapi soal dia berkoordinasi dengan kepolisian, dengan bea cukai. Toh ini barang yang sekarang lagi seksi untuk ditawarkan ke luar negeri. Dan kalau lihat itu ya kita sudah bisa tahu bahwa akan ada orang yang melakukan penyelundupan keluar. Ya semua orang harus bersiaga tentang aparat khususnya ya. Intinya adalah ujung dari kita, ujung-ujungnya kan kita tidak boleh melihat keresahan publik atau kegaduhan publik untuk antri minyak goreng. Betul, ya meskipun sekarang sebagian besar sudah tidak antri ya, HET dicabut, banjir Bang. Betul, banjir dan bahkan ya di supermarket, di toko-toko itu udah banyak begitu. Iya, tidak tapi harganya melejit Bang Don. Betul. Ya ini menjadi masalah baru yang harus segera diselesaikan. Rasional, gitu. Ya baik, harusnya lebih rasional. Baik Bang Don, itu yang pertama. Berikutnya headline Media Indonesia yang kedua, sirkuit Mandalika dapat grade A nih Bang. Sehingga layak ya digunakan sebagai ajang MotoGP Indonesia. Tanggapannya Bang Don? Ya ini sebuah ikon baru ya untuk kita ya. Dulu tidak pernah diduga bahwa Mandalika akan seperti ini, karena Mandalika sudah bertahun-tahun dan puluhan tahun bahkan untuk dikembangkan sebagai daerah khusus begitu. Tapi sekarang faktanya adalah di depan mata kita ini sudah menjadi ikon, dan kemudian saat-saat ini sedang menyelenggarakan MotoGP kan, di sana balap jadi, dan banyak sekali penontonnya dan banyak orang membicarakan ini, banyak mata yang tertuju ke sini, dan kemudian kita melihat ternyata hasil homologasinya sudah memutuskan bahwa ini grade-nya A, artinya layak. Layak, betul. Jadi ini menjadi kabar baik ya Bang Don, artinya sudah siap. Lalu kan setelah dicoba, masih ada urusan aspalnya seperti ini, masih kotor dan sekarang sudah oke. Sudah oke ya? Mudah-mudahan semua pelaksanaannya bagus, karena ini juga
jendela yang kemudian membuat dunia bisa melihat kita. Betul. Nah, kita masih nantikan ini sampai tanggal 20 Maret. Semoga semuanya lancar ya, Bang Don dan juga pemirsa. Baik, berikutnya kita bahas yang ketiga, headline media Indonesia pembahasan RUU TPKS, jangan ubah substansi. Nah, ini harapan bersama dalam pembahasan RUU ini, pemerintah dan DPR punya semangat dan tentunya pemahaman yang sama, Bang Don. Ya, ini suara dari Wakil Ketua MPR, Lestari Murdiat, atau kita kenal dengan Mbak Reri ya. Iya, betul. Ini karena salah seorang yang, atau salah satu tokoh yang juga ada di belakangnya adalah beliau ini. Ya. Jadi ini janji bahwa undang-undang ini, RUU ini akan selesai dalam masa persidangan ini. Ya. Seluruh prosesnya, walaupun sebelumnya tersendat-sendat, sekarang sudah masuk masa persidangan dan kemudian diharapkan tidak akan mengubah substansinya. Betul. Akan banyak. Itu soal substansi perlindungan, soal substansi restitusi oleh negara kepada pihak ini, kemudian substansi intinya bahwa kalau semua ujungnya dalam undang-undang ini membuat perempuan dan anak-anak itu harus nyaman. Iya, betul. Betul. Perlindungan kepada anak-anak dan juga perempuan kita harapkan jadi ini betul-betul jangan lagi selesai. Terjebak hanya pada soal prosedur dan seterusnya. Ini harus ke substansinya. Iya, substansi kemudian perspektif korban harus dijaga bersama. Kita nantikan betul-betul selesai karena sudah menanti bertahun-tahun, Bang Don, dan sangat urgent untuk segera diselesaikan. Ya. Baik, berikutnya kita akan bahas yang keempat, headline media Indonesia yang juga berkaitan dengan tema editorial media Indonesia hari ini. PPATK bekukan transaksi 361,2 miliar rupiah ya, Bang Don ya. Iya. Ini jumlah yang tidak kecil, Eva. Dan dari 361,2 miliar itu, 125 miliar atau 7,9 juta euro diantaranya adalah mau ditransfer ke pemilik binomo yang notabene di Kepulauan Karibia. Saya kira banyak orang yang tidak mengenal di mana Kepulauan Karibia itu. Tapi intinya adalah bahwa kejahatan atau crime seperti ini transnasional sifatnya. Jadi ya, hanya saya bayangkan bahwa yang mau ditransfer itu adalah uang-uang nasabah yang sekarang banyak yang nangis, bahkan ada yang bunuh diri, ada yang kecewa dan seterusnya. Tapi nah itulah faktanya gitu. Iya, dan saat ini juga sudah dilakukan penghentian sementara transaksi ya di 29 rekening. Kita berharap kalau ini dibekukan, ya mudah-mudahan uangnya bisa dikembalikan. Baik, kita harapkan bersama karena betul seperti yang Bang Don sampaikan tadi, banyak yang rugi dengan aksi investasi bodong ya, bahkan Satgas Investasi berharap juga untung, akhirnya buntung ya. Iya, untung harapannya, tetapi buntung, bahkan ini total kerugiannya 117,5 triliun rupiah dalam kurun waktu 10 tahun, Bang Don. Bukan dalam angka yang kecil. Iya, betul. Angkanya memperlihatkan dalam waktu 10 tahun, kerugian karena investasi bodong ini 117 triliun. Dan saya mencoba riset semalam, tapi harus di-recheck lagi. Data FBI memperlihatkan seluruh dunia mengalami kerugian 10 miliar dolar pada tahun 2018, data tahun 2018. Artinya kalau lihat itu ya, nanti kalau kita bicarakan di editorial, mestinya ada lessons learned dari situasi seperti ini. Iya, tentu kita juga harus menangkal investasi bodong sesuai dengan tema editorial media Indonesia hari ini ya, Bang Don dan juga pemirsa. Kita akan bahas lebih jauh terkait dengan tema editorial media Indonesia, tetapi kita akan simak dulu informasi. Inilah editorial media Indonesia menangkal investasi bodong. Menangkal investasi bodong. Lagi-lagi, investasi bodong memakan korban. Iming-iming keuntungan fantastis yang ditawarkan platform opsi Biner Binomo telah menjerat banyak korban. Mereka kehilangan jutaan hingga miliaran rupiah dengan berinvestasi di platform yang belakangan diketahui sebagai praktik judi tersebut. Ketertarikan para korban untuk menginvestasikan uang mereka di aplikasi Binomo juga tidak terlepas dari figur para influencer yang direkrut sebagai afiliator Binomo. Mereka memamerkan kekayaan yang mereka klaim sebagai hasil investasi opsi Biner. Padahal, kekayaan itu didapat dari komisi yang menggunakan dana investor yang merugi di Binomo. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menemukan aliran dana ke luar negeri dalam jumlah besar. Dana tersebut masuk ke rekening bank yang berlokasi di Belarusia, Kazakhstan, dan Swiss.
PPATK menduga penerima dana merupakan pemilik platform Binomo yang berlokasi di Kepulauan Karibia. Selama periode September 2020 hingga Desember 2021, aliran dana ke penerima tersebut mencapai 7,9 juta euro atau sekitar 125 miliar rupiah. Kasus Binomo merupakan kasus penipuan investasi dan keuangan digital yang sudah kesekian kalinya. Di 2021 saja ditemukan 79 investasi ilegal, 442 pinjaman daring ilegal, dan 17 gadai ilegal. Satgas Waspada Investasi menyebut mereka meraup keuntungan 7,92 triliun rupiah. Bila dirunut lebih jauh ke belakang, sejak 2011 hingga pertengahan 2021, para pelaku meraup kekayaan 117 triliun rupiah. Itu yang teridentifikasi. Entah berapa banyak pelaku yang berhasil lolos atau sampai sekarang belum terpergok. Pelaku penipuan memanfaatkan sifat dasar manusia yang ingin mendapatkan sesuatu secara cepat, termasuk kekayaan. Meski begitu, desakan sifat dasar itu dapat ditekan dengan pengetahuan. Bila penipuan investasi terus-menerus memakan korban, artinya literasi keuangan dan investasi di masyarakat masih begitu rendah. Pemerintah dengan banyak kepanjangan tangannya memiliki peran sentral untuk mengedukasi masyarakat agar tidak masuk jerat investasi bodong. Sosialisasi pengetahuan keuangan digital dan investasi perlu dipacu. Buka kanal-kanal informasi sebanyak-banyaknya dan seluas-luasnya untuk masyarakat. Permudah mengecek legalitas sebuah aplikasi pinjaman ataupun investasi. Harus diakui, tidak mudah mengawasi operasional investasi dan keuangan, terutama yang memakai platform digital. Otoritas mesti memelototi ribuan atau bahkan ratusan ribu aplikasi. Pemerintah menyebut sepanjang 2021 telah memblokir 1.222 situs perdagangan berjangka komoditi ilegal dan permainan judi berkedok trading. Meski sulit, patroli siber harus terus dilakukan. Bahkan di era ketika ekonomi digital mulai mendominasi seperti saat ini, patroli siber semestinya ditingkatkan secara signifikan. Jangan lupa, ada 200 juta pasang mata yang bisa digerakkan untuk turut mengawasi. Angka tersebut merupakan jumlah pengguna internet di Indonesia. Yang diperlukan adalah edukasi dan kemudahan mengecek sekaligus melaporkan. Begitu masyarakat teredukasi, mereka juga sekaligus menjadi pengawas yang membantu mencegah jatuhnya korban. Tentunya, pemerintah melalui otoritas terkait mesti sigap menindaklanjuti aduan. Tidak ada salahnya memberikan progres tindak lanjut kepada pelapor karena informasi itu juga hak publik. Editorial Media Indonesia akan kembali usai jeda dan kami ingatkan kembali untuk Anda bisa berpartisipasi melalui telepon interaktif di nomor 0215839900. Tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Pemirsa, Anda kembali di Editorial Media Indonesia. Dalam program Prime Time News, Jumat 18 Maret, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyebut dari hasil koordinasi dengan mitra kerja PPATK di luar negeri, diketahui ada aliran dana ke sejumlah negara, diantaranya ke Kepulauan Karibia, dengan jumlah yang signifikan, hampir mencapai 8 juta euro. PPATK sudah melakukan proses analisis kan sudah sekitar 6 bulan ini ya. Dan proses itu tidak hanya kita lakukan di dalam negeri, jadi kita sudah melakukan upaya analisis, kita meminta para perbankan, penyedia jasa keuangan untuk melaporkan transaksi terkait dengan nama-nama tertentu. Kita juga kerjasama dengan FIU ya, Financial Intelligence Unit atau PPATK di masing-masing negara, di beberapa negara. Dan kita menemukan juga laporan dari beberapa FIU kepada Indonesia
Dan ada beberapa laporan yang jumlahnya signifikan. Salah satunya adalah terkait dengan transfer yang hampir 8 juta euro tadi yang disampaikan. Yang di Karibia ini dia korporasi ya, dia itu adalah pemilik platform dari Binomo. Jadi pemilik platform Binomo itu ada di sana yang kita lihat. Makanya kemudian dia melakukan transfer ke pemilik platform Binomo yang kita sebut dengan D Corporation tadi. Nah, begitu kita konsultasi dengan FIU setempat, diketahui bahwa D Corporation tadi juga melakukan transfer dengan sebuah perusahaan lain ya yang ada di sana. Nah, perusahaan di Seychelles ya. Seychelles itu kan salah satu tax haven country ya. Nah, perusahaan inilah yang kemudian kita lihat terkait dengan judi online di Rusia. Jadi itu kan berlapis kan, layering ya, dari Indonesia kemudian lari ke Karibia, dari Karibia lari ke Seychelles, dan Seychelles lari ke Rusia gitu, terkait dengan judi online di Rusia tadi. Sebenarnya kan yang ditemukan itu transaksinya tidak hanya dari Karibia ya, dari British Virgin Island, dari Seychelles, dari Karibia dan Singapura, Australia, Amerika gitu ya. Nah, PPATK terus berkomunikasi dengan PPATK negara setempat untuk kemudian melakukan penelusuran dan kita juga dalam konteks kerjasama antar PPATK itu kan sangat kuat ya dengan beberapa negara, dan masing-masing negara akan melakukan upaya penegakan hukum terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang, Mbak. Sementara itu dalam program Newsline Metro TV beberapa waktu lalu, salah seorang korban Binomo, Maru Nazaru, menyebut para korban tertipu karena melihat hasil. Kasus penipuan yang dilakukan Binomo lebih parah dari judi, dan berikut cuplikannya. Sebagai korban, saya juga ketua koordinator, bukan kuasa hukum ya, tapi saya ketua koordinator seluruh Indonesia. Ya kan, sekarang kita udah berkumpul ada hampir 10.000 orang di dalam grup. Jadi korbannya udah banyak seluruh Indonesia, dan rata-rata semuanya karena mereka melihat hasil, semuanya ini tertipu. Ya, karena influencer ini atau afiliator ini berkata bahwa mereka sukses di trading. Tapi setelah ini terbongkar, ternyata mereka bukan sukses di trading, tapi mereka berhasil dari kekalahan kami. Mereka dapat 7 hingga 70% dari kemiskinan orang lain. Jadi ini adalah kejahatan yang luar biasa yang sudah didesain sedemikian rupa sehingga banyak orang terjerumus di sana dan semuanya habis hartanya di sana. Kami duga ini penipuan ya. Jadi lebih dari judi. Kalau judi itu artinya itu tidak ada manipulasi. Kalau di sini aplikasinya manipulasi, kami menemukan beberapa banyak sekali rekaman yang kami rekam. Ini candle bisa dipermainkan. Jadi intinya semua yang masuk ke sana pasti akan habis, dibantai sampai loss sehingga semuanya orang akan miskin di sana. Jadi ini adalah setelah kami cek semua, ini adalah penipuan yang dibungkus trading, ya, lebih dalam lagi dari judi, lebih parah dari judi. Iya, Bang Don dan juga pemirsa tertipu karena melihat hasil, terpengaruh karena afiliatornya adalah influencer yang suka pamer, yang suka flexing, Bang Don. Ya, tadi kan Eva sudah mengajukan data tentang kerugian 117 triliun. Betul, 117,5 triliun. Kemudian saya lihat ada juga kerugian global yang 10 miliar dolar 2018, itu juga dari Binomo aja. Ya. Dan bayangkan kalau pesertanya jutaan orang. Kalau lihat seperti ini kan mestinya ada lessons learned untuk kita gitu. Lessons-nya apa aja, Bang? Ya, kita itu harus belajar lebih dalam, mencari informasi lebih luas, menggali lebih jauh. Ya. Lalu kemudian setelah itu kemudian cek dan recheck. Ya. Sekarang kan informasi itu kan tanpa batas. Informasi yang jelek tanpa batas, tapi informasi yang baik juga tanpa batas. Ya. Jadi itu bisa dilihat di situ. Kalau sudah lihat di situ, baru kemudian kita bicara soal 2L. 2L. Legal and logic. Legal and logic ya. Ini legal. Oke, kalau legal oke gitu, tapi logic enggak. Yeah. Ketika orang menjanjikan keuntungan 20%, apa iya? Dan logic enggak? Dan bagaimana cara untuk memperoleh keuntungan 20%? Yeah. Kalau itu susah dipercaya, too good to be true, it doesn't make sense. Ya, say no, jangan ikut gitu, jangan ikut terjebak. Sekarang orang menggunakan seperti tadi Eva bilang flexing, gunakan tokoh, gunakan selebritis, gunakan crazy rich untuk itu. Ya kan dalam kampanye komunikasi itu kayak jarum suntiknya. Seeing is believing. Jadi kalau terlihat
Oke, kamu janjikan bahwa ini membuat kita kaya gitu. Ya pertontonkan dong saya kaya gitu. Tapi ini kan kita kemudian kalau lihat lebih jauh, ternyata ini kekayaan ini kaya palsu dan kaya judi seperti itu. Gitu. Dan tadi Bang Don sampaikan harusnya mengutamakan 2L ya, legal dan juga logik. Tapi legal dan juga logik bisa diketahui kalau ada literasi digital. Itu Masalahnya Bang Don, Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan dirilis tahun 2019, OJK menyatakan literasi keuangan hanya sekitar 38,03%. Artinya masih 60% warga Indonesia yang kurang nih, belum optimal literasi keuangannya. Ya itu persoalan kita gitu, literasi keuangan. Perkembangan digital, keuangan digital itu sangat pesat. Semua orang sekarang bisa dengan transaksinya kan lewat smartphone. Dan kemudian orang juga kemudian melakukan penipuan lewat smartphone. Lalu kemudian mungkin orang mengerti bahasa Inggrisnya pas-pasan saja. Lalu kemudian kok bisa tertipu gitu. Intinya adalah kita meng-appeal OJK untuk melakukan literasi lebih cepat. Jangan terlalu lambat. Saya kira OJK sudah berapa umurnya. Lah, kalau kita lihat kejahatannya bisa dilakukan lewat smartphone, lalu kemudian lewat dunia digital, menangkalnya juga kan sama. Jangan kalah lambat dengan kejahatannya ya Bang Don? Betul, semua platform kan begitu. Sama juga PPATK. Karena ya sudah bagus diungkap, tapi kenapa baru sekarang? Kenapa tidak dari dulu-dulu? Orang sudah tahu bahwa kejahatan binomo seperti ini ada di dunia yang lain itu sudah sejak beberapa tahun lalu kan. Toh baru kita sekarang baru tahu. Lalu kemudian setelah jatuh korban, setelah ada yang menangis, lalu kemudian setelah ada yang bunuh diri, setelah ada orang yang kemudian mungkin juga sakit jiwa karena tiba-tiba uangnya hilang. Bahkan hutang Bang Don. Bahkan berhutang begitu. Hal-hal seperti ini jangan sampai terlambat. Betul sekali ketika Eva mengatakan literasi keuangan digital. Sekarang ya itu sebuah keharusan. Karena crime is the shadow of civilization, Bang Don. Kejahatan kali ini kan selalu mengikuti perkembangan teknologi dan termasuk kali ini trading online ya, judi berkedok trading online. Artinya juga untuk literasi keuangannya juga harus secara digital ya, Bang Don. Itu betul. Jadi ini soal jawaban teknologi. Walaupun kita tahu ini kan pekerjaan mereka gitu. Walaupun kita tahu penangkal terakhir itu ya kembali ke kita gitu. Ya kita ini kan uang yang kita peroleh juga tidak dengan cara yang gampang kan. Kecuali kalau tiba-tiba uang itu Anda kaya dari orang tua atau dari mana gitu. Tapi kan memperoleh uang orang harus bekerja keras, harus menabung itu sedikit demi sedikit. Lalu tiba-tiba hilang atau lenyap karena ini gitu. Itu harus mengukur diri sendiri gitu. Harus bisa menjadi penangkal itu diri sendiri. Ya sederhananya kalau kita ditawarkan itu kan ditawarin secara langsung sebetulnya. Dialog langsung lewat smartphone atau membaca langsung. Ini masuk di akal nggak ya? Logik atau tidak? Ini make sense nggak ya? Kalau nggak, ya nggak usah gitu. Baik. Kalau tidak, you punya halusinasi tentang kaya itu bisa jadi sebaliknya, jadi jatuh miskin. Dan Bang Don, ini generasi milenial punya gairah investasi tinggi, Bang Don, 60,02% investor di pasar modal berasal dari milenial. Ini tentu potensi, tetapi juga bisa menjadi rawan. Sangat potensial. Tapi bisa juga rawan. Nanti kita akan bahas lebih jauh, Bang Don, tetapi usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Anda kembali di Editorial Media Indonesia. Bang Don dan juga pemirsa saat ini sudah tersambung sejumlah penelpon. Kita langsung akan sapa. Sudah bergabung bersama kami Pak Vence dari Manado. Selamat pagi Pak Vence, salam sehat. Selamat pagi Mbak Eva, selamat pagi Pak Don. Silakan Pak Vence. Iya, terima kasih.
Jadi begini, Pak Don. Saya mau berangkat dulu dengan definisi judi. Karena begini, Pak Don ya. Definisi judi, setiap permainan yang menggunakan uang, apapun bentuk permainan tersebut itu adalah judi. Nah, saya kira mereka yang korban binomo ini adalah mereka coba-coba mau bermain judi dan akhirnya memang kolaps. Tapi begini, Bung, saya tidak mau pressure masalah binomo ini karena ini adalah salah satu jenis perdagangan. Tapi dalam hal ini yang barangkali penuh tanggung jawab adalah OJK. Sebab institusi manapun atau lembaga apapun yang bermain menawarkan jasa keuangan itu harus sudah terdaftar di OJK. Nah, OJK sebetulnya harus setiap saat memberikan informasi, tidak saja dia dalam konteks mengawasi, tetapi edukasi harus ada supaya tidak banyak masyarakat yang terjebak dengan hal-hal seperti ini. Nah, kalau masyarakat kan sifat dasarnya kata Pak Don tadi bahwa ya pingin kaya sesaat, kaya instan, dengan bermain saja begini mereka sudah bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Ini kan idaman seseorang. Tetapi hasilnya kalau dia meleset ya seperti inilah. Nah, oleh karena itu saya kira saya lebih menekankan kepada pemerintah lewat OJK harus mereka ini setiap saat memberikan informasi atau sosialisasi kepada masyarakat agar mereka tidak terjebak dengan permainan-permainan kasar seperti ini. Itu saja barangkali Mbak Eva, Pak Don. Selamat pagi Metro TV. Baik, terima kasih Pak Vence dari Manado. Berikutnya kita akan sapa. Ada Pak Bion dari Mataram, Nusa Tenggara Barat. Selamat pagi. Iya. Baik, silakan Pak Bion. Ya, selamat pagi Mbak Eva, Bang Don. Pagi Pak. Nah, jadi begini, ini kan ada sebuah mercusuar emas yang menggelinding di rakyat dengan cara-cara penipuan yang tidak sistematis. Pertama persoalannya adalah ketika kita berbicara dalam konteks kasus penipuan dan perjudian, Mbak Eva, Bang Don, saya ini pengacara yang punya pengalaman bertubi-tubi dan pernah memenjarakan orang sampai 3 tahun lebih dalam konteks penipuan. Nah, dalam hal ini ada hal yang perlu dikoreksi secara juridis formal. Pertama tentang legalitas konstitusi dalam konteks Memorandum of Understanding. Rakyat terpolarisasi dengan pemikiran ingin kaya instan seperti yang dikatakan kawan kita tadi Pak Vence. Nah, dalam konteks ini Memorandum of Understanding yang dibangun itu dengan cara-cara penipuan yang tidak resmi, yang tidak mereka melalui notaris dalam konteks katakanlah pengesahan MOU mereka, itu satu. Lalu kedua, dalam hal bagaimana sih negara harus hadir di dalam penegakan law enforcement, Mbak Eva. Nah, dalam penegakan hukum, pemerintah harus tegas. Jangan biarkan menggending seperti benda lalu di tengah-tengah rakyat. Untuk bagaimana rakyat menjadi kemiskinan di dalam hal penipuan ini. Nah, lalu yang ketiga, ini Bang Dion, Mbak Pak, cobalah kita mari bertemu untuk membuat sebuah rekomendasi kepada negara ini. Berikan kepada Pak Jokowi, ini loh persoalan negara yang perlu segera diselesaikan. Sama Pak yang soalnya kelangkaan minyak. Ini bagaimana Menteri Perdagangan mudah saja lah membosankan budaya dengan cara-cara yang tidak sistematis. Baik, terima kasih Pak Bion dari Mataram, Nusa Tenggara Barat. Berikutnya kita akan sapa Pak Sukiwi dari Medan. Selamat pagi Pak Sukiwi, salam sehat. Silahkan Pak. Ya, selamat pagi Pak Eva, selamat pagi Bang Don. Ya. Pagi Pak Sukiwi. Ya, judul hari ini sangat bagus, menangkal investasi bodong. Ya, memang pada dasarnya manusia itu ya serakah. Itu kita semua tahu. Kalau orang yang bisa kena tipu itu pasti umumnya karena serakah. Kalau dia nggak serakah, dia nggak akan kena tipu. Jadi kita lihat selalu yang terjadi di Indonesia ini, setelah orang banyak yang kena tipu, baru rame. Padahal cara menangkalnya
Itu sekarang kita buka aja di Google. Kita tanya aja. Begitu banyak sekarang lagi masih ada di konten-konten atau aplikasi-aplikasi investasi bodong itu masih banyak. Kemudian judi-judi online itu masih banyak. Tapi kenapa OJK, pihak kepolisian cyber, kemudian Menko Info, kenapa mereka itu biarkan terus itu berjalan? Seharusnya cara menangkalnya ini dari negara, dari pemerintah. Mulai dari sekarang, tiap hari sudah boleh cek itu. Mana konten-konten yang ilegal itu, ya ditutup aja. Ya konten porno aja bisa ditutup. Kenapa konten ini kan bisa kita cek itu. Hari ini masih begitu banyak konten-konten yang liar, yang masih terus main. Ini kan karena belum ada yang lapor. Belum ada yang mengatakan, oh saya tipu. Seharusnya sebelum ada lapor, pihak kepolisian, pihak OJK, dan Menko Info sudah harus tegas. Kalau negara nggak tegas, ini akan bertambah terus orang yang korban. Dan juga investasi bodong ini akan berkembang luar biasa di Indonesia. Itu aja harapan kami sebagai masyarakat. Tolong. Baik, terima kasih Pak Sukiwi dari Medan, Sumatera Utara. Berikutnya ada Ibu Indra dari Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi, Ibu Indra. Selamat pagi Mbak Eva Wondo dan Bung Don Bosco. Assalamualaikum. Salam sehat, silakan Ibu Indra. Ya, halo. Ya, silakan Ibu Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang jelas ini masyarakat kita ini pertama, apalagi kaum muda, merasa bergengsi, bisa pandai dalam teknik digital, bisa menemukan cara canggih untuk berbagai kegiatan. Nah, kemudian juga tergiur kehidupan para selebriti. Dan yang paling penting adalah aksesnya itu mudah, nggak ribet. Nah, jadi memang pemerintah tadi seperti Bapak yang pertama tadi katakan, sebaiknya secara resmi melalui OJK menyampaikan yang terdaftar, mengedukasi masyarakat ini dengan keramahan bahwa ini tidak akan menjerumuskan, karena kadang-kadang ujung-ujungnya juga masyarakat merasa bodoh, ribet banget harus begitu gini, lalu nanti kalau mau gampang sini nanti saya tolong. Nah, itu kan juga sama saja. Nah, jadi teknis yang mudah ini yang diharapkan oleh masyarakat. Seperti kalau kasus ini mendunia, bisa dipermasalahkan oleh semua orang. Nah, di pasar-pasar itu masyarakat kecil, pedagang kecil juga menjadi korban ini dari para pemberi kredit yang menagih cicilannya itu harian. Nah, tapi sebenarnya pada akhirnya para pedagang ini hanya kerja bakti untuk memberikan hasilnya itu untuk para pemberi kredit itu. Jadi kalau dalam hal ini pemerintah dapat lebih berpihak pada masyarakat kecil yang katakanlah dalam tanda kutip bodoh dengan memberikan teknik-teknis mudah yang bisa dimengerti dan ramah, masyarakat kita mungkin bisa diselamatkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Indra dari Cirebon, Jawa Barat. Ya Bang Don, masyarakat juga menyatakan yang sama masih banyak ditemukan, mudah sekali ditemukan investasi digital ya. Bahkan tahun 2021 ditemukan 79 investasi ilegal, kemudian 442 pinjaman daring ilegal, 17 gadai ilegal juga, dan keuntungannya disampaikan Satgas Waspada Investasi 7,92 triliun rupiah, Bang Don. Iya Eva, kalau tadi kan jadi kita sudah buka tentang bagaimana begitu banyak informasi atau iklan atau apapun penawaran lewat platform media digital. Dan juga tentu penangkalnya juga banyak di sana. Itu soal menggali lebih jauh. Ya, jalan lebih panjang, lebih jauh sedikit lah. Kemudian menggali berbagai informasi, lihat perbandingan akan ada di luar negeri, apa sih yang tidak bisa kita cari sekarang ini. Dan ketika sudah melihat itu, ya mestinya sudah juga orang tahu, ini masuk saja ke
websitenya OJK. Ya. Di situ sudah dikasih tahu apa sih ciri-ciri investasi bodong. Iya, apa saja Bang ciri-cirinya? Ya kan itu kan menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat dan tanpa risiko, dan itu irasional. Gitu. Lalu kemudian proses bisnis investasi tidak jelas. Ya. Produk investasi biasanya milik luar negeri, staf penjualannya mendapatkan komisi dan dalam merekrut orang. Dan kadang-kadang orang ini tidak bisa menjelaskan sebetulnya model investasi seperti ini gitu. Dan itu begitu banyak hal yang menggandeng orang terkenal. Lalu kemudian tidak jelas bagaimana cara mengelola investasinya. Itu yang tadi kita bilang, legal and logic. Kalau orang sudah lihat itu legal, tapi kemudian kalau saya harus lihat, ya legal sih legal, tapi logic enggak. Karena kadang-kadang perizinan kan bisa mudah diperoleh gitu. Yang kita khawatir itu kan soal kecepatan aparat kita gitu. Kecepatan PPATK untuk menjangkau transaksi-transaksi yang mencurigakan, kecepatan OJK untuk melihat ini. Dan sebetulnya sekali lagi jawabannya adalah jawaban teknologi. Jawabannya adalah jawaban IT. Karena ini perang teknologi ya Bang? Itu betul. Dan ini pasar. Kita ini pasar yang sangat besar. Ya, soal pasar itu tadi Bang. Ada rasa anak-anak muda merasa bergengsi ketika investasi, kemudian terpengaruh influencer, merasa melihat itu sifat dasar manusia kan ini mendapatkan sesuatu dengan cepat Bang. Ya, ini kan dia sebetulnya orang-orang ini juga random aja sebetulnya, karena pasarnya begitu besar, ya peminatnya juga akan banyak. Ya, ada orang yang pintar, tapi ada yang tidak pintar, tapi ada juga yang punya naluri gambling, kan kira-kira begitu, sangat banyak gitu. Iya, termasuk generasi milenial yang tadi saya sampaikan juga Bang Don, punya gairah investasi tinggi, 60% lebih Bang Don investor di pasar modal berasal dari milenial. Bang Don juga tadi sampaikan ini potensi, tetapi ini juga merupakan titik kerawanan. Ya, dari situ kita kemudian menghimbau aparat yang resmi atau OJK, PPATK, kepolisian itu harus tegas dan harus melakukan law enforcement yang kuat. Artinya selama ini tidak tegas Bang Don? Ya, kita kan selalu melihat setelah kejadian baru kemudian terkejut. Setelah kejadian baru kita lihat drama di TV, orang menangis dan seterusnya. Sekarang ada drama atau panggung yang luas di televisi yang orang bisa nonton soal Indra Kents. Kemudian kita baru tahu, oh sebelumnya orang terkagum-kagum, orang punya private jet dengan usia seperti itu, apa masuk di akal ya? Dan kalau sudah tidak masuk di akal, kenapa harus diikuti? Tapi kan semua itu penyesalan selalu datang belakangan kan? Dan kalau lihat seperti itu ya kembali lagi, kalau kita menggunakan uang, pikir dulu baik-baik. Kalau kita menginvestasikan uang yang untuk sebagian terbesar di antara kita, diperolehnya itu tidak dengan cara yang mudah, pikirkan dulu baik-baik. Sekali lagi, memang ada. Kalau dulu kan orang mungkin menipu orang dari face to face. Kalau sekarang kan bisa sekali dengan jari saja bisa jatuh ke jutaan orang, dan seperti yang kita lihat sekarang. Karena seeing is believing, Bang. Betul, ya seeing is believing. Karena selalu orang bilang, ya betul. Kalau memang kamu punya investasinya ini menguntungkan, apa buktinya? Nah, ditunjuklah bukti. Jadi kemudian ada flexing dan seterusnya kan. Dan kemudian sebelum ketahuan kita masih tetap bilang hebat ya. Tapi logik enggak ya? Sekali lagi kita tadi menyebut contoh, kalau kita sebut Mark Zuckerberg, karena dia punya sistem, dia bertemu Facebook. Kalau kita bicara soal Bill Gates, dia punya gitu, bukan sekedar begitu ya, jelas kenapa orang ini kaya gitu, bukan dengan cara-cara seperti ini gitu. Artinya balik lagi soal edukasi, balik lagi soal peningkatan literasi keuangan digital, Bang Don. Nah itu yang belum optimal masalahnya. Ya kembali lagi ke situ. Sekarang literasi, tapi literasi dengan cara apa? Literasi dengan cara bagaimana? Kadang-kadang mungkin sudah bilang kita sudah melakukan literasi, tapi kalau tidak menarik, tidak semenarik orang bikin iklan untuk menipu orang, itu kan jadi masalah. Itu juga jadi masalah. Jadi bukan sekedar literasi juga, tetapi kembali lagi kita era yang sekarang di era digital yang semuanya bisa diperoleh dan semua informasi dan bagaimana transaksi bisnis lewat smartphone itu langsung berkaitan dengan kita. Kembali lagi penangkal yang paling penting itu adalah diri kita, dan diri kita itu sudah diberi akal, sudah diberi perasaan, diberi kesempatan untuk bisa menggali lebih dalam, hanya memanfaatkan itu aja gitu untuk sampai pada kesimpulan ini logik apa enggak. Kalau tidak logik ya janganlah. Kalau too good to be true aneh ya, tidak masuk di akal. Jadi harus hati-hati, penangkal paling penting itu adalah diri kita sendiri. Jadi kita juga jangan kalah cepat. Karena kita yang punya uang,
Iya, baik. Dan kita akan bahas lagi, Bang Don, aparat jangan kalah cepat, teknologi sudah cepat, kriminal menggunakan cara yang cepat dengan teknologi, maka juga harus dilawan dengan teknologi. Seperti yang Bang sampaikan tadi, ini adalah perang teknologi. Kita akan bahas usai jeda, tetap bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Don, ini kan aplikasi online seperti ini ya, platform digital. Otoritas bahkan ini menyatakan ya Bang, ratusan ribu aplikasi pemerintah menyebut sepanjang 2021 telah memblokir 1.222 situs perdagangan berjangka komoditas ilegal atau permainan judi berkedok trading. Artinya jumlahnya subur sekali nih Bang Don. Ya jumlahnya banyak dan itu tadi kan jawabannya juga jawaban teknologi. Rasanya sudah diblok, tapi kemudian selalu ada jalan gitu. Iya, selalu ada jalan. Segala hal yang berkaitan dengan uang itu kan selalu menarik perhatian orang. Itu naluri primitif sebetulnya kalau bicara soal uang. Mau cari untung, mau kaya itu normal dan orang selalu memanfaatkan situasi seperti ini. Di tengah-tengah pasar yang begitu besar. Ada saja pasarnya. Nah, sekali lagi ini pertempuran teknologi. Bagaimana teknologi bisa memantau kemudian menyaring itu. Tidak selalu sempurna, tetapi harus serius gitu. Sama seperti permintaan kita kepada OJK, literasi. Tidak selalu mudah, tapi harus dilakukan secara serius. Angka 30% literasi itu masih sangat rendah. Betul Bang Don. Kalau sampai 60%, sampai 70%, mungkin tidak akan terjadi hal-hal seperti sekarang. Sama seperti PPATK. PPATK itu kan pelototin semua transaksi yang mencurigakan. Betul. Seperti yang sudah diberitakan pada hari ini, mestinya itu kan sudah lebih awal untuk kemudian jadi awareness publik untuk kemudian jangan gitu. Atau kemudian ini hati-hati gitu. Kalau sudah dibilang hati-hati, kalau orang masih tetap jalan ya berarti orang ini penjudi gitu atau apapun lah namanya, tapi orang mau cari untung dengan cara mudah. Tapi intinya untuk kita pribadi gitu, jangan gegabah. Jangan gegabah. Itu gegabah. Kuncinya Bang Anda harus belajar sedikit lebih panjang, belajar sedikit lebih banyak, lihat informasi, lalu kemudian verifikasi, cek, recheck, dan semua itu ada di smartphone-nya. Betul. Jadi kalau dia punya waktu sedikit untuk melihat itu, mungkin dia tidak akan terjebak dengan mudah untuk terjebak dalam permainan-permainan investasi bodong, termasuk jenis binomo yang notabene adalah sebuah perjudian. Coba bayangkan, atau skema Ponzi yang kemudian lama-lama tidak mampu membayar dan seterusnya. Ini hal-hal yang sudah banyak kejadian di depan mata gitu. Kalau kejahatan dulu itu kalau soal pinjam meminjam tapi itu dilakukan face to face atau lewat perbankan seperti biasanya, sekarang itu bisa dilakukan dengan cara yang sangat mudah lewat smartphone atau lewat dunia digital gitu. Iya, tetapi lagi-lagi ya Bang Don jangan gegabah dan kita bisa baca terus ya Bang Don, ada tips-tips juga menghindari investasi bodong. Sebelum investasi lagi-lagi cari tahu dulu perusahaannya, karyawannya, produknya. Jadi yang tadi seperti Bang Don sampaikan harus cek dulu legalitasnya. Saya ini kan termasuk orang yang juga ditawari investasi emas gitu. Bayangkan dia datang, telepon, kapan bisa ketemu Bapak, kan gitu kan. Saya bilang, saya tidak tertarik dengan investasi ini, tapi tetap aja datang. Terus kita hanya tanya, bagaimana proses bisnis ini sehingga saya tahu bahwa janji Anda untuk dapat keuntungan sekian itu bisa saya terima, bisa saya mengerti gitu. Begitu penjelasan tidak meyakinkan, ya, diblok aja telepon. Kontrol dari diri kita sendiri, Bang Don. Kita yang punya uang, kita yang punya kontrol ya. Iya, uang itu kan tidak gampang juga untuk dicari gitu. Ya, ada cara kuno untuk menabung, ada cara kuno untuk investasi. Mungkin tidak terlalu banyak, tapi itu lebih realistis. Sekali lagi, kalau begitu jangan keuntungan 20%, keuntungan 10% saja hari gini gitu, kecuali main di pasar modal ya. Itu kita harus berpikir, ini masuk di akal apa enggak? Betul, lagi-lagi harus double check, recheck and recheck ya Bang Don ya. Kita juga harus menjadi pasang mata ya mengawasi ini. Tidak bisa pemerintah sepenuhnya ya, karena jumlahnya terus tumbuh dan kita punya peran di situ. Dan itu sama sekali tidak susah untuk mencari tahu gitu. Tidak susah mencari tahu bahwa ini bodong atau tidak, ini palsu atau tidak, ini omong kosong atau tidak. Tidak ada susah-susahnya. Jadi ya, tapi memang mungkin kan tidak semua sama seperti kita ya. Ada saja orang yang seperti saya bilang, ini random aja pasarnya ada orang yang
paling aneh kan nggak tahu kita. Saya tidak meremehkan. Kan banyak juga dalam bahasa Inggris gitu. You mengerti seperti apa, memahami seperti apa gitu, term-term investasi seperti apa, you paham apa tidak gitu. Kalau tidak paham, ngapain kamu masuk ke situ? Karena nyatanya kan seperti tiba-tiba kita sekarang tahu uangnya ditransfer ke Karibia. Kan, iya gitu. Betul Bang Don, dan sejumlah negara lain ya. Ini bisa di Belarus, kemudian Kazakhstan dan juga Swiss tadi disampaikan. Dan lagi-lagi Bang Don, karena pasarnya ada, jadi ini juga harus di stop bersama, termasuk juga patroli siber harus terus dilakukan ya Bang Don. Patroli cyber, Eva mengingatkan itu. Mestinya ada patroli cyber. Ini kan cyber crime itu adalah crime masa kini dan masa depan. Dan kalau lihat itu ya mestinya unit ini sangat penting ya, sangat penting untuk kemudian melindungi publik ya, melindungi rakyat kita dari jebakan-jebakan investasi palsu semacam ini. Baik, langkah cepat kita nantikan, kemudian patroli siber, literasi keuangan digital harus terus ditingkatkan. Betul karena ini perang digital ya Bang Don. Balik lagi ke diri kita juga, jangan gegabah. Terima kasih Bang Don sudah bergabung bersama kami. Iya, legal dan juga logic, itu jangan lupa ya Bang Don. Baik, terima kasih Bang Don sudah bergabung bersama kami. Salam sehat selalu Bang Don. Salam sehat juga Pak. Baik, pemirsa, saat ini yang diperlukan adalah edukasi dan kemudahan mengecek sekaligus melaporkan investasi-investasi yang berpotensi merugikan masyarakat. Tentunya pemerintah melalui otoritas terkait harus sigap menindaklanjuti aduan dengan memberikan progres tindak lanjut kepada pelapor karena informasi itu juga adalah hak publik. Atas nama rekan-rekan yang bertugas, saya Eva Wondo pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan tetaplah bersama kami di Metro TV. Salam sehat. Metro TV,